Lu jujur deh dengan gue. Lu nggak mampu atau malas sekolah? Kalau nggak malas mah aku nggak malas orangnya. Rajin. Aku itu workaholic, bisa tidur cuman 3 jam demi mimpi yang aku mau kejar tuh harus tercapai. Nanti setiap hari Jumat gelar gitu tiker di masjid, misalnya kita jualan mukena. Lu jualan di masjid? Ajak tuh si Torik. Karena aku waktu umur aku belasan tahun, aku kaget juga sendiri bisa dapat omset 1M. Emang basicnya aku nih kalau bisa dibilang aku memang pedagang pasar gitu loh. Memang anak pasar. Jadi kalau orang lihat aku di YouTube, itulah aku kalau lagi di pasar juga gitu. Ria Ricis atau Deddy Corbuzier? Waduh. Cukup dengan tanya Dr. Richard. Siap. Atta Halilintar. Apa kabar Dok Set? Luar biasa. Aku senang banget bisa ketemu Atta. Waduh, aku juga seru. Tadi bisa ngobrol-ngobrol di podcast, seru-seru. Seru banget. Ternyata masih muda banget ya. 27 tahun. 27 tahun. Tapi ada yang berubah nih. Kalau dulu di mana ada masalah, di situ ada Atta Halilintar. Oh, enggak dong. Itu ini podcast orang kali. Kalau aku dulu gini, di mana orang yang viral, pasti ada Atta. Aku pasti gerbek rumah. Aku dulu nama kontennya gerbek rumah. Jadi dulu misalnya nih yang viral itu lagi misalnya rumahnya Om Sule, aku ke rumah Om Sule. Nanti yang viral itu ada Lucinta Luna rumahnya, aku ke gerbek apartemen. Tapi gue ada inget juga pada waktu itu ada siapa yang luka-luka cewek ya masih. Di Kalimantan. Yang lo pergi ke sana kayak gitu. Itu apa? Audrey. Iya, pas lagi tahun politik ya kan. Aku diajak politik segala macam. Wah enggak, tahu dapat kabar kan dulu kan menyayat hati kan. Tapi ini king YouTuber Indonesia. Aduh, enggak. Aku pengen tahu katanya Mas Atta ini katanya dari jualan roti. Dari jualan dagang ya? Bukan roti, apa? Jual SIM card. Kartu. Dari umur 14 tahun katanya. Ya, kalau dari SD sebenarnya aku. Dari SD. Lebih muda lagi dari SD itu jualan bener roti tapi di sekolah. Terus tidak, singkat ceritanya, nggak bayar sekolah, akhirnya keluar, adikku banyak, kerja. Sekolah kan nggak bayar sekolahnya. Kenapa? Ya orang tua nggak ada rezekinya kan. Berarti lu dulu dari benar-benar nggak mampu. Ya memang orang tua itu ada ujian di hidupnya ya. Kita sebagai anaknya harus ngerti lah apa yang ada ujiannya. Jadi aku mungkin karena adikku dulu tuh udah 9. Habis itu sampai sekarang kan adikku udah 10 nih kan. Adik-beradik. Bener-bener aku kan anak pertama dari 11 bersaudara. Jadi aku anak pertama dari 11 bersaudara. Jadi ya aku milih biar adikku aja yang sekolah kan. Jadi aku yang ikut cari duit gitu. Jadi lu sekolah terakhir apa, Bro? Sekolah aku kalau yang bener-bener resminya SD itu aku sebenarnya sampai kelas 5. Terus sempat masuk lagi buat ngambil ijazah. Jadi ngambil kelas 6-nya doang. Terus terakhir bangetnya 1 SMP awal, semester 1, semester 2 gitu. Habis itu udah nggak bangku sekolah lagi gitu. Berarti lu SMP aja nggak selesai? SMP nggak selesai. Buset ya. Ini bisa jadi catatan sejarah ya. Iya, jadi aku tuh akhirnya ngikutnya kayak paket-paket gitu ujian. Iya. Jadi ngambil paket C. Gitu. Tapi waktu resminya pada waktu itu cuma sampai SMP. Paket C-nya aja aku sekarang nggak punya ijazahnya. Ijazahku nggak ada. Karena nggak penting juga lah Atta Halilintar. Bukan, maksudku ijazahku itu jadi aku udah ikut paket C. Tapi buat ngecairin ijazah itu akhirnya kita bisa ambil harus bayar dulu berapa juta gitu kan. Kenapa nggak bayar? Waktu itu kan nggak bisa kayak sekarang. Bisa, oh ya udah bayar aja. Oh ini jadiannya dulu. Berarti masih nggak mampu. Masih nggak mampu. Jadi waktu aku walaupun kelarin SMP itu aku belum mampu tetap. Lu jujur deh dengan gue. Lu nggak mampu atau malas sekolah? Kalau nggak malas mah aku nggak malas orangnya. Rajin. Aku itu workaholic. Bisa tidur cuman 3 jam demi mimpi yang aku mau kejar tuh harus tercapai. Targetku ya, apapun. Misalnya aku mau jadi olahragawan, mau jadi misalnya pengen bikin lagu, atau mau jadi apapun, aku akan do it 200%. Jadi kalau teman-temanku misalnya, dulu aku ada lomba lari, aku waktu itu di lomba lari itu masih juara 3 atau juara 4. Gimana aku bisa jadi juara 1 di lomba lari itu? Jadi misalnya aku lihat temanku, oh dia setiap pagi lari.
Aku setiap pagi sama sore akan lari gitu. Berarti lu orangnya ambisius. Aku tuh orangnya sangat pengen jadi winners gitu, nggak mau jadi losers. Jadi apa yang orang lakuin, aku harus lebih dari orang itu. Jadi misalnya aku mau jadi nomor 1 di YouTube, aku lihat dulu orang di zaman itu nge-YouTube upload sebulan 4 kali, sebulan 5 kali. Ada yang paling rajin seminggu sekali. Ya udah aku seminggu 2 kali. Tiba-tiba ternyata aku lihat ada yang seminggu 2 kali, aku harus seminggu 3 kali. Berarti ada lagi seminggu 4 kali, aku seminggu 7 kali. Dulu pada zamannya. Kompetitif banget ya. Sangat pengen kerja lebih keras dari orang. Intinya kayak gitu. Oke. Itulah yang membuat kalau aku dibilang kalau males tuh aku nggak pernah. Aku anti kata males. Sampai nih aku kalau bisa masih sangat. Kalau nggak dikasih Tuhan ujian tipes atau sakit, aku akan kerja terus. Oke. Gitu. Kalau mungkin aku nggak dikasih hadiah dari Tuhan Amina, punya anak, mungkin aku masih punya istri, masih gila juga kerja. Gila banget. Gila banget ngonten kemana-mana mungkin. Ngonten bisnis apa aja. Apa aja. Berarti sekarang lebih slow dikit ya berarti ya? Sekarang aku calm, lebih ada prioritas waktuku mau kerjain apa yang aku mau kerjain. Gitu. Oke, tapi kita mau ulik dulu nih. Berarti lu mulai kerja dari SD dong berarti? Aku mulai dagang dari SD. Sendiri ya berarti ya? Sendiri. Berarti karena orang tua lo nggak mampu dan... orang tua tapi juga tetap dagang juga. Jadi aku coba bantuin orang tua apa yang aku bisa bantu. Tapi sejak aku kan dulu namanya problem keluarga yang mungkin aku nggak ngerti waktu itu kan. Ada problem lah, akhirnya keluarga harus pindah ke Malaysia. Aku nggak tahu lah gimana problemnya, susahnya hidup di sana. Akhirnya ada duit sedikit, kita bisa beli tiket sorry aku agak lagi radang dikit, ke Indonesia. Kita mulai dari Tangerang, aku ingat akhirnya itu kita sewa rumah kalau nggak salah. Per tahunnya itu bisa dihitung kalau nggak salah 10 juta. Per bulannya itu berarti sekitar 700 ribuan lah ya. Itu kita mulai dari Tangerang gitu, dari Geraha, namanya Geraha ujung lagi lah. Nah dari situlah aku mulai udah semuanya tuh aku jualin sendiri gitu. Dari mau serabutan lah, apa aja yang bisa menghasilin duit intinya. Ada misalnya temennya tanteku punya usaha garment, tante udah sini aku jualin lah baju-baju muslimnya, baju anak. Nanti setiap hari Jumat gelar gitu tiker di masjid, misalnya kita jualan mukena. Lu jualan di masjid? Ajak tuh si Torik. Si Sohwa adekku, aku ajak, ayo kita jualan. Nanti ada duitnya dikit, ya bener-bener apa yang bisa hidup di besok gitu. Jadi kita kerja gitu. Yang penting kita nggak minta-minta, nggak malu kalau kita susah. Kita kerja aja gitu. Tapi lu kerja kayak gitu punya sampai katanya ada yang sampai omset 1 miliar. Bener, aku waktu itu jualan handphone Cina namanya. Akhirnya sebenarnya aku udah banyak banget sih cerita di podcast orang ya, karena aku udah malas ceritainnya. Tapi memang pertama kali keluargaku bisa DP mobil, akhirnya bisa nyewa rumah di Pondok Indah segala macam. Itu alhamdulillah aku bisa ikut bantuin juga lah dari jualan handphone Cina ini. Karena aku waktu umur aku belasan tahun, aku kaget juga sendiri bisa dapat omset 1 M. Waktu itu kaget lah di umur aku belasan tahun, nggak pernah pegang-pegang duit segitu, pulang-pulang aku bawa berpek-pek karena itu jual handphone Cina. Nah kelebihannya aku dibanding waktu itu Roxy atau Mangga 2 dan lain-lain, aku tuh jualannya online. Jadi waktu orang dulu kan inget zaman BlackBerry, tahu nggak sih? Iya, pakai BBM kan. Nah orang itu karena nggak mampu beli BlackBerry-nya, orang beli handphone Cina yang harganya kayak 700.000 tapi udah kayak BlackBerry. Mereknya Mito, Nexian, apa gitu yang Imo lah gitu, yang harga-harganya mungkin dulu kalau BB atau Nokia harganya kan dulu 5 juta, semurah-murah 3 juta, ini 700.000. Gitu, yang mirip-mirip lah ya, yang ada bola-bolanya di tengah. Dan tapi handphone Cina, dan itu gila banget lakunya, gila. Dan itu aku dapetin pasar orang bisa beli ke tempatku itu dari online. Disitulah aku belajar semua, ternyata online ini bisa ngasilin uang. Jadi aku pelajarin lah all sosial media. Itu pertama kali masuk ke sosial media? Pertama kali, awal mulanya gitu. Jadi karena aku ngeliat, oh nih bisa make money ya. Jadi aku lihat ini berarti akan ada masa depan dari sosial media. Kita bisa menghadirkan orang tanpa kita perlu modal. Oke. Berarti itu umur berapa tuh? Berapa ya? Tahun berapa ya? Umurnya lupa sih. Pokoknya range-nya ya. Range-nya itu dari umur 13 sampai 16 sampai 17 itu 13. Ya. 13 sampai 17 itulah hidup aku yang kayak gitu tuh.
Nyari ini semua segala macam. Dan akhirnya pertama kali benar-benar menemukan itu dari handphone, habis itu ke sosial media. Handphone, udah tahu penjualan sosial media, dan dari situlah mulai bisa kayak, oh ternyata ada ya ngeblog. Jadi nulis artikel tentang misalnya spesifikasi handphone yang mirip BlackBerry Curve misalnya. Aku tulislah spesifikasinya, reviewnya, segala macam, foto-foto lengkapnya. Habis orang lihat, aku taruh linknya di bawah. Kamu bisa beli loh ke sini. Nanti aku kasih link. Aku punya web sendiri. Aku bikin webnya itu pakai blog itu. Ini kamu bisa beli. Kalau di situ mulai rame. Penontonnya 10.000, 20.000 pembacanya, 30.000, 50.000. Nge-gain terus. Wah ini ternyata dari situ aku bisa hidup. Pelan-pelan punya modal bikin usaha apa gitu. Berarti lu jago jualan ya dari dulu ya? Emang basicnya aku nih kalau bisa dibilang aku memang pedagang pasar gitu loh. Memang anak pasar. Jadi kalau orang lihat aku di YouTube, itulah aku kalau lagi di pasar juga gitu. Aku makanya ngomongnya cepet, nggak suka negosiasi, suka ngobrol, suka berinteraksi. Karena benar-benar dari kecil. Gitu. Adik-adikku juga jadi saksi gitu. Oke. Dan akhirnya pertama kali ke YouTube tahun berapa tuh? Nah kalau YouTube ini, kalau dari semua sosmednya kan aku mulainya dari Kaskus, Friendster, kayak gitu-gitu. Itu mungkin dulu dari 2009-2010 ya. Tapi kalau YouTube-nya aku mulai ngedit di channel lama aku itu 2011. Pertanyaan gue, kenapa kan Atta Halilintar nih ya, main YouTube terkenal ya. Tapi ini satu keluarga Gen Halilintar nih. Kok bisa? Harusnya kan lu sendirian. Enggak juga lah, karena kan uniqueness-nya itu salah satunya di channelku tuh dulu karena aku main sama adik-adikku juga kan. Ini ada abang punya adik 10 gitu kan, pasti orang akan heran gitu kan. Dan waktu itu orang tua bikin buku, yang bukunya juga viral gitu, namanya Gen Halilintar, karena 11 orang anak gitu. Dan semuanya kreator. Pada zaman itu kita semua masih kecil. Subscribernya, followernya semua masih bareng-bareng kecil gitu. Aku juga di channelku juga uploadnya ya sebulan sekali. Tapi waktu itu karena kebersamaan keluarga itu aku ikutlah jadi yang kontrol lah, yang ngebikin channel Gen Halilintar awal-awal dulu, kayak jadi kreatifnya, ikut ngedit juga, bikin idenya, kontrol adik-adik buat syuting dan lain-lain. Sampai kita bisa nyewa rumah di Pondok Indah, segala macam. Itu salah satunya perkembangan dari sosial media itu, yang kayak dulu di zaman Gen Halilintar kita bisa nyewa rumah gede gitu. Kita bilang, kalau kita syutingnya di rumah kecil pasti viewernya kecil. Syutingnya di rumah gede karena anaknya banyak. Kadang misalnya rumah nih kalau kecil, kamarnya misalnya 2, satu kamar orang tua, satu kamar cewek. Nah, yang cowok tuh tidurnya di ruang tengah. Gitu, nggak pernah ada kamar-kamar gitu kan. Tapi kan dengan adanya syuting konten dan lain-lain, kita lihat udah mulai ada pemasukan. Akhirnya kita nyewa rumah yang gede gitu. Jadi bisa ada buat bikin ini, bikin itu dan lain-lain dari sosial media gitu. Sekarang kan Gen Halilintar ini sudah sesuatu yang berbeda ya. Semuanya terkenal semua, berkah, blessing dari Tuhan semua lah sekarang kan. Jadi apa? Dinasti makan kata orang. Bahkan jadi dinasti lagi, dia kan kata jadi dinasti satu. Apa sih yang berubah Gen Halilintar yang dulu dan sekarang menurut Anda? Ini Gen Halilintar atau Atta Halilintar? Gen Halilintar ya. Keluarganya ya. Mungkin lu memandang Gen Halilintar ya. Artinya lu memandang keluarga Gen Halilintar itu yang berubah. Jadi keluarga Gen Halilintar bukan keluarga The Atta Family kan? Apa tuh bedanya? Beda ya? Kalau The Atta Family kan Atta, Aurel, Amina. Bukan Gen Halilintar. Gen Halilintar. Kalau Gen Halilintar ini mungkin... Itu sudah dibikinin nama ya, sumpah. Gue juga harus bikin nama kayak. Kan kita punya, kalau dulu aku berkeluarga sama... Ada keluarganya, tapi kan ketika kita udah menikah, kita punya keluarga lagi kan. Ada klub yang lain lagi. Klubnya beda lagi. Gitu. Nah, kalau yang aku lihat sih, ya semuanya tumbuh, semuanya lebih udah jadi lebih besar, lebih dewasa, dan di suatu saat emang semuanya kan nanti bakal nikah. Kayak Torik sudah mulai mencari jalan hidupnya, aku juga gitu. Nanti begitu juga dengan adik-adikku yang lain. Mungkin bedanya di situ sih. Kalau dulu kan kita belum ada kepikiran nikah jadi semua masih bareng-bareng gitu. Kalau sekarang kan semua sudah punya hidupnya masing-masing, punya pilihannya masing-masing gitu. Tapi akrab masih. Akrab banget. Gen Halilintar keluarganya memang dinastinya itu akrab banget. Akrab banget. Oke. Kalau Atanya sendiri berubahnya apa nih? Aku. Ya berubahnya aku udah punya istri, sudah punya anak. Jadi ya sudah punya
hal keluarga sendiri yang aku harus hidupi, aku harus ya sama kayak bapak mamaku juga lah. Kan mungkin dulunya dia lahir dari orang tuanya. Jadi dulu tinggalnya sama orang tua, segala sama orang tua. Tapi ketika papa mamaku sudah punya adik-adikku, ya hidupnya sendiri, udah nggak sama orang tua lagi gitu ya. Normal lah hidup sebagai manusia. Tapi gitu. kok lu setelah married jadi cooling down? Bukannya kalau pas married itu kan ada tanggung jawab jadi lebih menggebu-gebu nih. Apa nih yang merubah Atta Halilintar jadi kalem? Kalem, karena menurutku apa ya, lebih tua aja sih sekarang. Ngerasa lebih tua dan lebih sesuatu yang aku pikirkan itu harus lebih bijaksana. Harus lebih bijaksana dan harus lebih berpikir panjang. Apapun yang aku bikin, apapun pilihan hidupku, aku harus berpikir lebih panjang. Karena aku sudah punya keluarga, termasuk konten. Jadi walaupun misalnya aku bikin ini, konten viewersnya banyak, tapi nggak bagus buat aku, nggak bagus buat orang yang nonton, menurutku aku nggak akan bikin gitu. Tapi kalau misalnya itu aku hanya bikin konten yang aku seneng, sesuai yang tadi aku ngasih tahu ke dokter. Kalau dulu aku bikin konten yang orang mau, yang orang request. Kalau sekarang boleh kalau teman-teman request, tapi aku lihat dulu aku mau nggak bikin ini, aku seneng nggak, sesuai rasa hati nggak gitu. Jadi nggak barometernya cuma viewers gitu. Jadi gitu. Jadi berubah ya lo ya. Jadi berubah, barometernya jadi lebih ke apa yang kita happy, kita tenang hidupnya. Tapi karena fokus utama lu bukan di konten lagi mungkin. Bukan di konten, tapi karena aku tetap konten, tapi kan hampir emang hidupku pasti berdekatan dengan konten. Tapi paling enggak itu tidak menjadikan aku harus menjadi bukan diri aku lagi gitu. Tapi sekarang sudah punya banyak bisnis sendiri. Alhamdulillah berkah dari Tuhan. Bisnis-bisnis yang lain semuanya ikut maju. Gitu. Mungkin karena itu juga jadinya nggak 100% fokus di konten lagi. Udah, gitu ya. Jadi udah lebih banyak kerjaannya lah. Jadi dalam satu minggu aku ngonten paling 2-3 hari doang. Gitu. Dan goalnya juga lu jadi enjoy life ya. Jadi kayak pengen olahraga. Iya, enjoy life, bisa misalnya aku lagi passion pengen e-sport, bikin e-sport. Atau mungkin karena sudah kebanyakan duit lo. Enggak juga. Banyakan dokter lah. Tapi emang lebih happy sih nyari duit dari bisnis-bisnis yang kita bangun gitu tuh kayak lebih long lasting juga kali ya. Lebih long lasting, sama aku inget masa laluku tuh kayak jiwa bisnisku tuh lebih seneng gitu nge-manage orang, nge-manage karyawan, ngelihat semua lini bisnis turun. Karena mungkin basic lu sebenarnya sama kayak gue lah, mungkin lebih ke manajemen ya. Manajemen, nge-headin perusahaan jualan, gitu, manajemen. Seneng. Tapi kita dapat berkah, public speakingnya bagus. Alhamdulillah. Tapi kita kan nggak pernah belajar kan, nggak pernah ada kuliah public speaking. Tapi kayak karena kita sering melalui ini, jadi Yes. Tapi dunia sebenarnya itu adalah dunia bisnis dan dunia dagang kayak gitu. Karena menurutku dunia konten itu sementara, nggak akan panjang banget. Yes, kita ada naik turunnya lah. Ada naik turunnya, nggak bisa dijadiin barometer itu hidup lu dari situ, nggak bisa. Gue jadi mikir mirip banget ya kita. Gue juga jadi susah banget juga, dari nol juga. Oh, dokter? Cari susah juga. Cuma bedanya gue nggak dari kecil kerja. Tetap orang tua gue yang banting tulang untuk kerja kayak gitu punya. Berarti lu lebih susah lagi dari gue berarti. Mungkin karena gue 2 saudara. Tapi kadang-kadang kita harus bersyukur kalau kita awalnya pernah ngerasain susah itu, karena itu yang membuat mental kita beda dari orang. Coba deh rasain orang yang lahirnya pas seneng sama pas susah, pasti beda. Struggle ya kita jadi ya. Jadi struggle. Even nanti anakku karena mungkin dia lahirnya sekarang seneng, dia akan mentalnya beda. Kalau itu yang gue takutin sih sebenarnya. Iya, jadi susah, makanya orang itu makanya kalau aku lihat orang-orang kaya di dunia atau di Indonesia atau di mana lah, generasi berikutnya itu nggak akan sekuat generasi satunya. Generasi 2 akan lebih lemah. Generasi 3 lebih ya tergantung kenyamanan sih sebenarnya. Dan makanya banyak orang tua yang bikin walaupun dia punya segalanya, dia bikin hidup anaknya sesusah-susahnya. Kayak nggak dikasih mobil, nggak dikasih kenyamanan, disuruh kasih mbak atau apa. Kadang-kadang ya udah kamu apa-apa sendiri aja gitu. Sendiri ya. Kadang dikuliahin ke luar negeri sengaja biar nggak ada minta bantuan sama orang sini, lu kerjain sendiri dah. Nyari rezeki sendiri, jagain Starbucks kayak di sana apa. Itu jadi tantangan untuk kita sebenarnya. Karena kan kalau dilihat kayak gini kan bokap nyokap lu kan kayak sukses mendidik lu menjadi Atta Halilintar yang sekarang. Amin. Bisa kita ngomong kayak gitu lah kan. Betul. Permasalahannya apakah Atta Halilintar atau gue bisa membimbing anak kita? Betul, itu PR selanjutnya. It's another
mission. Iya. Jadi kalau kita punya anak kita gimana bisa punya mental kayak kita juga yang fighting. Dan mereka itu juga ini loh, Yang apa nggak namanya, nyerah. punya beban loh. Punya Bokap beban. gue Atta Halilintar. Aduh. Pasti juga sih. Salah, katanya anak Atta Halilintar katanya Iya, kan. bener. Nggak bisa ngevlog, ini mah. Tapi mau anak itu akan ngelihat cerminan bapaknya juga sih atau ibunya juga. Cuman yang susah ditanamin kan mentalnya itu. Tapi kalau dia niru bapak ibunya mungkin masih bisa gitu. Iya, Tapi mentalnya itu yang bisa nggak mereka itu se-fighting orang yang misalnya orang terkenal karena anak artis sama orang terkenalnya bener-bener dia berusaha gitu. Dari nol, dari ikut audisi, dari apa. Nah itu misalnya gimana dia anak YouTuber. Tapi Kalau juga bisa struggle. Anak style. Misalnya anak YouTuber tapi sama YouTuber yang mulai dari nol. Pasti beda kan? Beda, saingannya beda. Karena kalau anak YouTuber dia udah ada nama bapaknya, ininya Iya. segala macam, dia bikin YouTube pun langsung naik gitu. Iya. Kayak anak aku umur baru berapa bulan aja followernya 1,3 juta gitu kan. Maksudnya Itu privilege, bro. itu privilege kan buat dia. Privilege Gen Halilintar. Kalau aku dulu Kita merangkak bener-bener susah sendiri. gitu mau ngejar 5.000 follower aja harus beli dulu. Awal-awal, Atau ikutan ini arisan following. Oke, yuk kita ikut arisan. Jadi nanti setiap bulan ada yang dikeluarin. Nah, nanti 5.000 orang yang ikut arisan itu akan follow dia. Tapi ganti-gantian gitu tiap bulan. ada arisan followers. Ada kalau dulu. Di forum-forum tuh dulu zaman dulu mesti gitu karena saking dikitnya orang Kalau nge-follow. sekarang lebih enak ya. sekarang ya itulah makanya kalau kita karena mulai dari dulu sama anak kita yang lahir udah itu ya Udah beda ya. beda. Tapi gue mau bahas gosip nih dari lo nih. Nah, Sekarang bahas gosip-gosip ini. Katanya Gen Halilintar ini kan eksklusif dinasti ya sekarang katanya Aduh. kayak gitu. kata siapa tuh? Bener nggak sih kayak gitu? Nggak tahu juga Untuk sih. masuk ke dalamnya itu membutuhkan pendaftaran dan seleksi yang dalam. Waduh. Kalau itu sih aku nggak tahu ya, tapi mungkin setiap prinsip orang tua itu pasti beda-beda ya. Ada orang tua yang kayak gitu, ada yang terserah anaknya, yang penting anaknya happy, ada yang Oke. itu memang susah Tapi diperdebatkan. pendapat keluarga itu sering dimitingin dalam keluarga gitu. Kalau aku karena aku tuh hidup dari kecil sudah banyak bikin keputusan sendiri. Jadi aku tuh apa-apa kalau di keluarga misalnya ada yang nggak ini atau apa, aku akan ngeputusin sendiri gitu. Oke. Dan Tipikalnya tapi gitu. keluarga Gen Halilintar ini tertutup banget. Kemarin aja ada gosip misalnya kayak nggak dijenguk Aminanya, nggak ada Oh. klarifikasi kayak gitu. Kayak mana sih? Memang kompakan gitu. Oh mungkin lagi ada urusan di luar kota. Kan waktu itu ada turnamen golf katanya waktu itu. Jadi mungkin ada urusan yang udah dari lama yang nggak bisa ditinggalin. Gitu. Oke. Jadi ya lebih ke keep di dalam internal aja. Iya lebih yang penting kan kita udah undang. Oh. Kita udah undang semuanya yang bisa waktu itu hari itu lagi bisa hadir. Kalau nggak bisa ya apa. Gitu. Oke. Bro, ada gosip nih. Katanya Torik Fuji. Kenapa tuh? Kayak gimana penerimaannya di Gen Halilintar? Ya kalau Bocorannya itu sih, dari kakaknya nih. kalau itu aku soalnya jarang bincang-bincang soal Torik juga sama keluarga, dan aku kan jarang, keluarga tuh suka pindah-pindah. Jadi walaupun di Indonesia aja kadang lagi di mana, di Semarang, di mana di Makassar apa di mana kan, aku aja kadang-kadang nggak tahu nih lagi di kota mana sekarang. Oh, gitu. pindah-pindah. Sering-sering. Emang suka traveling gitu orangnya. Tapi lu sendiri pribadi? Kalau aku tuh tipikal prinsipnya kalau adikku memang kan hidup yang jalanin dia. Aku nggak bisa milihin juga dia jodohnya siapa gitu. Sampai hari ini aku punya adik 10 orang, tapi 10-10-nya belum tahu jodohnya siapa. Bahkan adikku yang cewek aja umurnya udah ada yang 26 segala macem, udah di atas 25 udah ada 2 nih. Tapi belum ada pasangan kan. Tapi ya itulah hidup, jadi terserah mereka gitu kalau aku. Yang penting abang cuma bisa ngarahin, bisa ngasih saran. Tapi pilihan pasangan segala macam itu ada di kamu. Kalau kamu nyaman, kamu sayang, kamu bener-bener ngelihat dia calon kamu, ya. Tapi secara pribadi lu ngerestuin? Kalau aku restuin aja selama dia cocok, selama dianya seneng gitu. Selama dia bahagia. Yang penting dia bahagia lah ya. Yang penting dia bahagia. Kalau dia nggak bahagia, ngapain aku setujuin, aku bilang kan.
Cuma ngapain juga di bahagian kita, hidup dia juga kan. Iya sebenernya. Gitu loh. Jadi aku terserah malah adik-adikku ini, kalau dia bahagia, kamu bahagia gitu. Are you happy? You happy? Oke, I support you. Gitu. Oke. Bro, gue ada pertanyaan pendek. Tapi lu jawabnya jangan pendek. Oke. Dari sepanjang lo bikin podcast, datangin tamu, ngevlog, bawa tamu kayak gitu punya. Tamu yang menurut lo paling inspiratif dan yang pernah lo undang? Paling inspiratif ya. Salah satunya ya. Ricardinho. Siapa tuh? Pemain futsal ada. Oh. Pemain futsal dunia. Yang kemarin ya? Yang kemarin datang itu. Bukan kan kemarin ada yang futsal juga satu lagi. Iya, Ricardinho itu. Benar itu. Itu lu, tapi lu podcastin enggak? Podcast, diajak. Podcast, ya. Karena aku suka banget dari dulu memang terinspirasi sama kisah sukses atlet. Karena atlet itu dia sacrifice hidupnya untuk satu olahraga, dia sacrifice fisiknya, makanannya. Kayak menurutku orang paling disiplin itu kalau atlet udah bisa jadi number one in the world, hidupnya selalu jadi inspirasi buat aku. Makanya aku dari dulu seneng banget film-film olahraga. Film-film sportsmanship. Karena aku pengen jadi atlet dulunya kan. Karena lu orang kompetitif banget. Kompetitif, pengen menang, pengen kerja keras. Siapa sih ini fans lu siapa sih? Lu ngefans siapa sih? Jangan sama kita. Ronaldo. Lu siapa? Ronaldo aku. Oh kita sama. Aku ngefans Ronaldo. Makanya Ricardinho tuh aku juga ngefans. Jadi waktu aku ketemu, aku belajar banyak dari... Tapi itu beneran, Ronaldo? Ronaldo beneran kan? Cristiano Ronaldo ya? Cristiano Ronaldo. Gila, sama kita berarti. Iya. Makanya habit kita juga mirip-mirip. Ini suka main bola berarti ya? Gue juga lahiran 85 kan sama kayak Ronaldo kan sebenarnya. Wih, sedap. Gue ngeliat itu Ronaldo tuh percis lah dari bener-bener dari nol kan, dari nggak punya apa-apa, dan kita tuh nggak punya kepintaran ya, mungkin ada yang lebih pintar kayak kita. Bener. Cuma kalau kerja keras jangan ditandingi dengan kita. Iya. Dia akan dedikasi lebih. Dia sampai makan, dia lemak per gram aja dia hitung gitu. Dan waktu tidur dia hitung, dia setiap habis minum berapa. Nah itu menurutku itu dedikasi yang sangat tinggi gitu loh. Makanya kenapa gue sangat, waktu aku ngomong sama Ricardinho gimana dia latihan lebih dari orang, gimana dia sacrifice hidupnya, dia menghabiskan waktunya dengan berkeringat, dengan gym, dengan itu menurutku it's not normal untuk orang biasa gitu. Kenapa mereka ini dipanggil alien dan jago banget? Karena latihannya itu udah kayak budak. Dia ngebuat diri dia tuh kayak budak gitu. Maksain diri dia. Bener-bener dia pasti push to the limit gitu. Standar diri dia tuh tinggi banget. Bener itu. Yang gue suka sih. Jadi kayak kalau di gue juga orang bilang kayak gitu, mungkin gue bukan yang paling pintar, tapi percayalah ketika orang semuanya sudah nyerah semua, ada seorang terakhir yang nggak nyerah, itu gue pastiin gue dari situ. Never give up-nya itu tinggi, benar. Dan ya Cristiano Ronaldo makanya itu panutan gue banget. Bo, tadi tamu inspiratif. Kalau tamu yang gak bakal lo undang lagi datang ke tempat lo, jangan sebut gue tapi. Siapa ya? Gak bakal doang ya, bukan artinya jelek, bukan artinya apa. Iya. Ini diperhalus sih sudah di. Mungkin yang tamu yang kalau datang mungkin nanti bisa menyesatkan pemahaman umat gitu sih. Bagus banget dijawabnya. Kalian sudah tahu kan siapa? Bisa menyesatkan pemahaman umat. Pemahaman umat itu bagus banget. Umat loh dia bilang. Kalimat lu bersayap banget. Biar kayak pengacara gitu. Ata, gue mau tanya nih ya. Boleh nggak pasangan cek handphone? Boleh. Boleh, cuman aku diajarin sama semua orang tuaku, mau dari bunda, dari mimi, dari orang tua. Kalau walaupun kita menikah, kita tahu dia segala macam, nggak boleh buka hal pribadinya. Jadi aku nggak pernah mau cek WA istriku, buka tas istriku. Itu aku diajarin dari kecil nggak boleh. Even kamu nanti punya istri, nggak boleh buka tasnya, nggak boleh buka dompetnya. Kecuali dia suruh nih tolong ambilin kartu, ambil apa. Tapi kalau kita diem-diem yang maksudnya pengen nyari tahu, nggak boleh. Jadi setiap orang punya batas privasinya juga gitu. Nggak boleh. Walaupun kamu suami istri pun nggak segitunya kayak kamu sembarangan ngecek apa, ini kartu apa, ini apa.
ini handphone dia ngapain aja, nggak sampai situ juga. Kita harus tetap menghargai privacy masing-masing. Tapi kalau Aurel ngecek handphone lu boleh? Boleh. Kalau senyumnya gitu. Boleh. Terus gimana dong? Masa ngambek gini? Boleh. Iya, boleh. Tapi boleh ya? Boleh. Dan ngecek enggak? Ngecek juga kadang-kadang. Enggak, tapi dia maksudnya orangnya tipikalnya menghargai itu kok, nggak tipikal orang yang kayak ngecek-ngecek gitu. Karena kita punya prinsipnya di awal tuh nggak boleh saling buka-buka karena orang tua yang ngasih tahu kita, jadi kita iyain. Okay. Aurel Hermansyah, itu Aurel orang yang kamu butuh atau orang yang kamu mau? Yang aku mau dan aku butuh. Satu-satu deh pilih. Hah? Pilih yang lebih ya. Dua-duanya pasti iya ya. Iya, yang aku mau dan aku butuh. Lebih yang mana? Aku mau deh. Aku mau. Iya. Oke. Lu pernah selingkuh nggak sih? Enggak dong. Selingkuh tuh kayak gimana sih? Mikirnya tuh mencintai wanita, lirik wanita lain. Cuman kalau kita jawab enggak dong, kayak semua orang pasti nggak akan ada yang bilang dia pernah selingkuh gitu loh. Oh gitu ya. Sebenarnya kalau selingkuh itu cuman kayak misalnya nih kita lagi jalan, kita liatin orang cantik, ya itu bisa dibilang selingkuh nggak? Bisa juga. Ya? Bisa juga lah. Lu kayak gitu semua banyak banget cowok nah, di itu makanya menurutku sebenarnya gitu aja kan bisa dibilang selingkuh. Jadi kalau aku tuh maknanya selingkuh itu sebenarnya dari hati sih. Hati kita mau, yang tadi aku pernah bilang di podcast sama ke dokter, kita rela nggak hubungan yang udah kita bangun bata demi bata sampai mulai bagus, semoga sampai puncak, sampai akhir nanti gitu, mau kita rusak gitu dengan satu pukulan kita check in sama cewek atau apa, itu akan jadi rusak semuanya gitu. Oke. Tapi bro, ini kalau aja nih, ini. Pertanyaan kalau ini. Iya kalau. Kalau lo ketahuan selingkuh, bro, apa yang lo lakuin? Minta maaf lah. Harus minta maaf. Gentle lah sebagai laki-laki. Gentle. Kalau emang kita salah, jangan diukur, jangan diapa, ya udah minta maaf. Ya kita udah salah. Tahu diri lah. Ya sujud sama istri misalnya. Minta kesempatan atau apa ya. Ya apa yang pun yang bisa gitu kita lakuin lah, apapun lah. Ya kalau bisa ya jangan sampai pernah selingkuh gitu. Tapi kalau misalnya namanya manusia. Juga hilaf kan kadang-kadang. Enggak, misalnya nih ada orang yang nonton, "Bang, nih aku ketahuan selingkuh." Ya coba kamu minta maaf, minta maafnya sama istri kamu. Oke, dari lubuk hati yang paling dalam ya. Harus minta maaf dari bisa sampai begini deh, sampai sujud deh. Kalau kebalik kita. Kalau misalnya, ini kalau Aurel ketahuan selingkuh. Ya pasti dia yang minta maaf, masa yang minta maaf? Masa dia yang selingkuh minta maaf deh? Ya lo ya kayak gimana? Lo ya kayak gimana? Ya semua orang kalau pasangan kalau diselingkuhnya pasti sedih lah. Sedih, galau, gundah gulana. Ya mungkin akan nggak ngomong dulu sama dia gitu kan. Pasti itu akan jadi panjang lah. Akan jadi panjang karena selingkuh itu kan ada banyak nih. Selingkuh dia baru sekali ketemu, apa dia ternyata udah itu sama akan mempengaruhi jawabannya. Misalnya ternyata dia udah setahun nih sama orang ini, atau cuma lirikan doang, atau cuma chattingan, atau udah check-in, atau udah punya anak apa-apa. Iya kan ini akan mempengaruhi jawabannya itu kan beda. Dia misalnya, oh aku tadi jalan, oh aku hilaf ya jalan, oh jalan. Ya memang kita sedih, tapi kan oke. Ada masih, tapi kok udah kayak gini, udah begini. Ya jawaban itu susah dijawab sampai kita tahu story-nya tuh kayak gimana. Itu yang paling logis sih jawabannya. Iya benar. Jawaban paling aman. Tapi memang itu jawaban paling logis sih, benar ya. Itu jawaban yang paling. Mau jawab apa lagi? Kan belum terjadi. Benar. Kan belum terjadi. Jadi kan jangan pernah terjadi. Jangan pernah terjadi. Tapi kalau terjadi juga kita akan menyesuaikan dengan permasalahannya sebesar apa. Iya. Ya manusia lah harus pasti akan menakar dengan kesanggupannya menerima masalah gitu. Oke, ini pertanyaan pendek nih, cuma ada 7 nih. Jadi terkenal atau jadi pahlawan? Jadi terkenal jadi pahlawan. Jadi daripada jadi terkenal mending jadi pahlawan sih. Karena pahlawan pasti terkenal belum tentu pahlawan. Belum tentu juga. Banyak pahlawan kita nggak terkenal mati-mati konyol aja.
Iya ya. Iya. Terkenal kan kalau pahlawan itu kan ada meninggalkan sesuatu yang kebaikan lah, yang dikenang oleh orang. Tapi kan kalau terkenal kan enggak, belum tentu. Pahlawan kalau gitu. Pahlawan. Oke. Wah, ini yang buat pertanyaan siapa nih sebenarnya? Ria Ricis atau Deddy Corbuzier? Waduh. Itu harusnya Ria Ricis atau Atta Halilintar sebenarnya. Ria Ricis atau Deddy, maksudnya pilihannya ini arahnya gue nggak kasih arahan pertanyaan lo, jadi lo tinggal pilih aja ini sebagai yang mana yang mindset lo aja. Gue nggak kasih kalimat depan. Gue cuma bilang ya. Gue jawab apa aja ini jadi ini nih besoknya. jadi di TikTok dibahas-bahas nih. Iya Ricis atau Deddy Corbuzier. Apa nih maksudnya person, apa kontennya, apa? Apa yang terlintas di otak lo aja pokoknya. Gue nggak kasih pertanyaan. Ya jadi apa yang terlintas di otak lo aja. Secara pribadi mungkin, secara konten, atau secara YouTube, atau secara apa kek. Pilih istri saya aja bisa nggak sih? Aurel. Pilihannya ini Ria Ricis jadi Corbuzier. Suaminya bisa nggak? Pilih suaminya Ricis. Rian. Aku pilih Rian. Kagak bisa. Kagak bisa pilih satu deh. Gak bisa bro, bisa. Nanti kalau aku pilih Ricis, ini masa lalu nih, ya kan? Gitu. Berarti lo mau pilih nanti Ricis. Kalau aku pilih Deddy Corbuzier, nggak menghargai nih. Pilihnya begitu. Gitu. Lo cari aman ya? Iya benar, cari aman lebih baik. Ya udah, ini gue skip satu kali nih ya, tapi untuk selanjutnya gue gak skip ya. Oke, janji ya. Aku yang nggak mau janji. Itu lu jawab deh. Enggak mau. Tapi yang selanjutnya nggak boleh skip ya. Yang selanjutnya jawab ya, tapi nggak skip, tapi aku jawab. Gue kan nggak kasih ini, gue nggak kasih prolog. Kalau gue kasih prolog kan berat lu jawabnya. Misalnya lebih sayang siapa kayak gitu punya kan, itu kan berat. Kalau ini kan pendapat lu aja ya, mungkin personal atau YouTube atau subscriber lebih banyak, bisa lu pilih kayak gitu kan. Baim Wong atau Rizky Bilar? Berat. Masa dua-duanya kan saya kenal. Ya kan gue gak bilang prolog ya apa. Bisa gimana ya? Ada skip lagi, ini sudah habis. Habis skip lagi. Rambutnya langsung berantakan dia. Stres dia. Suruh milih-milih gini. Skip lagi yang ini bisa nggak? Gak bisa satu ini. Bisa kali skip. Sudah nggak bisa. Ya udah Bang Baim dah. Baim Wong kayak apa? Bang Baim. Bang Baim lebih dekat dengan Bang Baim. Lebih kenal lebih lama. Lebih duluan. Oke. Hotman Paris atau Rasman Arif Nasution? Aku kenalnya Hotman Paris. Hotman Paris aja. Rasman nggak kenal? Tahu di FYP kan ada. Iya. Tapi maksudnya nggak kenal. Nggak terkenal ya? Bukan nggak pernah intouch ya? Apa. Oke, jatuh miskin atau dibenci satu Indonesia? Dibenci ya, bukan dihujat ya? Dibenci sama dihujat beda ya? Beda. Kalau dihujat itu masih bisa balik kalau dihujat itu. Tapi kalau dibenci itu sudah berat banget, bro. Dibenci satu Indonesia atau jatuh miskin? Kayaknya ini pertanyaan paling berat dalam hidup lu, lama banget pikirnya. Aku udah biasa dibenci aja. Dibenci aja, oke. Kalau jatuh miskin kan ada yang berkaitan karyawan, keluarga, tanggung jawab lebih banyak. Lagian kalau dibenci yang viewersnya banyak. Tapi lu pernah dibenci gak sih? Pernah lah, apalagi zaman dulu. Kalau sekarang kan mungkin udah dulu kan kita kayak belum ngerti segala macam, belum bisa memilah-milih apa yang harus kita lakukan, harus kita kontenin segala macam, kerjaan, bisnis segala macam, pasti banyak jeblosnya. Oke. Bro, selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Karena lu nggak akan pernah selingkuh. Nggak mau lah. Jangan, kalau bisa usahakan kita jangan pernah selingkuh. Oke. Yang terakhir nih. Aurel atau Amina? Aurel. Lebih penting istri. Penting istri. Kenapa, Bro? Karena ada Aurel, ada Amina.
Kalau belum ada Amina, asal sama Aurel bisa bikin Amina lagi yang banyak. Oke. Bucin juga itu ternyata. Dan aku pernah dengar kalau istri itu kan memang yang, apalagi anak cewek ini Amina ini kan pada umur dia menikah dia akan meninggalkan bapak ibunya, dia akan sama orang tuanya gitu. Tapi kalau istri sepanjang hayat kita sampai kita beruban nanti yang sama kita terus kan istri. Betul. Thank you bro. Gue mau kasih buku gue nih. Nih pamerin buku gue nih. Ada buku. Zero Privilege. Jadi pengalaman hidup gue dari nol, yang dari rumah susun tadi, yang dari nol tadi, gue bikin buku motivasi sih. Bukan cerita hidup gue sih, tapi motivasi yang ada cerita hidup gue-nya gitu. Ini kayak ada buku Miskin Privilege itu juga sama. Iya. Itu apa sih katanya? Miskin itu privilege ya. Itu sih. Iya, itu si Indra. Tapi gue gara-gara Mas Dedi sih ngomong bahwa zero privilege itu nggak pernah ada. Zero privilege itu nggak pernah ada, nggak ada yang benar-benar dari nol banget kayak gitu punya kan. Ternyata ada. Kan ada. Ternyata Hatta Halilintar juga zero privilege loh kayak gitu punya kan. Jadi. Tapi mungkin zero itu kan ada orang zero itu zero banget, dia nggak punya orang tua segala macam. Kalau kita mungkin bisa nggak dibilang zero karena kita masih ada orang tua yang istilahnya kita masih bisa tinggal sama orang tua gitu. Walaupun kita kerja dari zero. Tapi zero lah, aku nggak usah ngomongin zero. Kalau misalnya ada yang... Zero itu sebenarnya pemahaman orang terserah orang yang mau apa ya. Ada orang zero itu dari yatim piatu, ada zero itu dari susah. Tapi paling nggak dari dasar lah, bukan dari dikosin tapi di Jerman ya gitu punya. Oke, benar. Di sekolahin di Inggris tapi mulai dari nol, tapi kan beda dong. Orang tuanya sudah ngasih sesuatu, ya kan? Kalau kita kan kagak. Keren. Semoga bisa menginspirasi nih. Oke bro, thank you bro. Banget sudah, thank you. Sukses selalu dan mudah-mudahan klub bolanya mantap terus. Semoga Dr. Richard mau sponsor ini ya, tim futsal saya ya. Amin. Masukin Athena gitu. Mantap. Thank you. Cukup